Shalom Sobat Rehat, damai sejahtera Allah melimpah atas kamu. Jumpa lagi melalui Renungan Harian Toraya, Kamis 10 Oktober 2024. Kita sambut firman Tuhan yang menyapa di hari ini. Dan dengan penuh kerendahan hati kita katakan di hadapan Tuhan, berfirmanlah ya Allah, kami sedia mendengar. Amin. Ayub 17 ayat 1-3 dan ayat 11-16. Semangatku patah, umurku telah habis dan bagiku tersedia kuburan. Sesungguhnya aku menjadi ejekan, mataku terpaksa menyaksikan tantangan mereka. Biarlah engkau menjadi jaminanku bagimu sendiri, siapa lagi yang dapat membuat persetujuan bagiku. Umurku telah lalu, telah gagal rencana-rencanaku, cita-citaku. Malam hendak dijadikan mereka siang, terang segera muncul dari gelap, kata mereka. Apabila aku mengharapkan dunia orang mati sebagai rumahku, menyediakan tempat tidurku di dalam kegelapan, dan berkata kepada liang kubur, engkau ayahku, kepada Berenga, ibuku dan saudara perempuanku. Maka di manakah harapanku? Siapakah yang melihat adanya harapan bagiku? Keduanya akan tenggelam ke dasar dunia orang mati apabila kami bersama-sama turun ke dalam debu. Amin. Mengurai kepedihan, mencintai Allah. Sobat Rehat, organ hati berfungsi untuk menyaring racun yang masuk ke dalam tubuh. Selain itu, hati juga memiliki kemampuan khusus untuk meregenerasi dirinya saat mengalami kerusakan. Proses tersebut mengurai semua racun hingga lenyap dalam tubuh. Di dunia Perjanjian Lama, hati dianggap sebagai pusat kehidupan. Karena itu, racun yang mesti disaring dan dibuang adalah racun psikologis. Cara menyaringnya tentu berbeda. Karena itu, mari belajar cara membersihkan racun jenis yang seperti itu. Bacaan hari ini mengungkapkan perasaan Ayub kala ia menderita. Dengan jujur ia mengungkapkan kepedihan hidupnya. Ia menuai banyak ejekan dari orang di sekitarnya termasuk teman-temannya. Penderitaan terasa kian menderas saat Allah seolah terasa diam. Keputusasaannya terkesan membawanya kepada kepasrahan. Hal itu tergambar pada ungkapan bahwa hanya kematianlah yang dapat mengakhiri penderitaannya. Ia bahkan menyebut kubur sebagai ayahnya dan cacing-cacing pemakan tubuhnya sebagai ibu dan saudara perempuannya. Pada dasarnya, kejujuran Ayub kepada Allah merupakan proses penguraian racun psikologis dalam dirinya. Dan itulah titik awal pemulihannya. Jika Ayub bertanya di mana ia mendapatkan harapan, maka pengharapan justru ada dalam proses mengurai semua kepedihannya di hadapan Allah. Hal itu menandakan bahwa ia tetap mencintai Allah. Penderitaan justru memampukannya menampakkan cintanya kepada Allah. Sobat Rehat, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa ada sisi lain dari keluhan kepadanya. Sisi itu merupakan luapan cinta, iman, dan pengharapan kepada Tuhan. Selain itu, ungkapan hati kepadanya penting untuk dilakukan sebagai langkah awal sebuah pemulihan. Karena itu, selamat meluapkan isi hati kamu sebagai wujud cinta, iman, dan pengharapan kepadanya. Percayalah, cintanya akan mengurai
kepedihan-Mu. Amin. Mari berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur di hari ini bahwa tidak hanya kondisi kesenangan kami datang kepada Tuhan, tetapi juga ketika kepedihan mewarnai kehidupan kami, patutlah kami buka, patutlah kami bawa di hadapan Tuhan. Dan dari dalam semuanya itu bahwa Engkau Allah yang begitu mengenal kami, Allah yang senantiasa memproses kami untuk menjalani kehidupan lebih baik, lebih diberkati oleh Allah. Mampukan kami Bapa, menjadikan firman-Mu sebagai penuntun di dalam menapaki kehidupan ini. Berkati umat Tuhan di hari ini. Terbatas karena sakit penyakit, terbatas karena belenggu pergumulan yang hebat. Kiranya juga boleh belajar kepada Ayub, membuka persoalannya di hadapan Tuhan. Bahkan umat Tuhan yang sementara sakit, yang sementara berduka, juga mengalami lawatan Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih segala dosa keterbatasan kami. Kami mohon ampun di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan karena itu, terimalah berkat Tuhan, kasih karunia, menyertai kamu. Amin. Sobat Rehat, demikian sapaan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.